Jadi di video gue yang kemarin, yang padahal udah jelas gue cuma memaparkan realita kondisi ekonomi Iran yang rapuh dan beberapa fakta sejarah bahwa Iran itu tahan banting, gak gampang tumbang. Gue menerima beberapa komentar yang ya bisa dibilang lucu gitu. Ada yang bilang kalau gue pro Israel, ada juga yang bilang kalau gue pro Iran. Hal yang perlu lo garis bawahi, bahwa gue gak peduli sama Iran, gue juga gak peduli sama Israel. Gue gak peduli dua-duanya. Apakah ini penting buat diomongin? Yes, gue rasa ini penting. Karena masih banyak netizen Indo yang ngerasa bahwa kita harus pro salah satunya dengan cara-cara yang mengabaikan fakta sebenarnya. Masih banyak netizen Indo yang gampang dimanipulasi oleh propaganda. Yang padahal, sebagai manusia yang berperi kemanusiaan, kita tuh harusnya cukup pro dengan perdamaian. Lo gak bakalan mendukung aksi-aksi genocide terhadap bangsa manapun. Baik itu Hitler kepada bangsa Yahudi maupun Israel terhadap bangsa Palestina. Oh berarti lo di tengah-tengah ya bang? Enggak, gue gak di tengah-tengah. Gue tuh gak peduli. Gue gak peduli sama sekali. Dan seperti yang lo tahu semua bahwa gue cuma peduli sama Yaris Cross impian gue gitu loh. Karena kemarin kita udah ngomongin Iran, di video kali ini mari kita bahas Israel melalui sudut pandang ekonomi. Kenapa ekonomi? Ya karena ekonomi ini adalah bahan bakar untuk melancarkan konflik atau operasi militer. Lu gak bakalan bisa ngirim drone kalau lu gak punya duit. Dan tentunya kita bahas topik ini dengan objektif, dengan melihat realita dan data-data yang ada. Jadi buat lu yang otaknya udah kemakan sama propaganda media, apalagi kemakan sama sentimen agama, mau lu pro Iran atau pro Israel, simak videonya sampai habis dan di akhir video nanti gue persilahkan kalau mau marah-marah di kolom komentar. Kalau kita ngomongin Israel, tentu kita lagi ngomongin bangsa Yahudi. Yahudi ini adalah bangsa yang ribuan tahun gak punya tempat tinggal. Mereka mencari berbagai belahan dunia sebagai diaspora. Dan diaspora ini tuh bukan pilihan mereka, tapi hasil dari sejarah panjang penindasan, pengusiran, dan konflik yang gak ada habisnya. Mulai dari zaman Kekaisaran Romawi sampai ke Eropa abad pertengahan, Yahudi tuh jadi kambing hitam di mana-mana. Lo tau kan wabah Black Death yang dulu sempat nyerang Eropa? Waktu itu bangsa Eropa masih pada blow on. Pemikirannya tuh masih terbelakang. Dan lo tahu siapa yang mereka salahin? Yes, mereka nyalahin bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini selalu dijadikan kambing hitam atas permasalahan yang ada di Eropa. Dan klimaks dari penderitaan mereka, tentu lo tahu semua, yaitu tragedi Holocaust. Yang mana tragedi ini tuh bikin dunia akhirnya merasa punya utang moral kepada bangsa Yahudi. Dan disinilah muncul gagasan untuk bikin negara buat bangsa Yahudi, nggak lain dan nggak bukan adalah Israel. Nah, terus muncul pertanyaan penting nih. Kenapa bangsa Yahudi milih wilayah Palestina buat dijadiin negara mereka? Padahal kan banyak tuh wilayah lain di dunia. Kenapa harus di Palestina yang notabene udah ada penduduknya gitu loh? Dari sisi sejarah dan agama, wilayah Palestina khususnya Yerusalem dan sekitarnya itu tuh dianggap sebagai tanah perjanjian dalam tradisi Yahudi. Tanah ini tuh sering disebut-sebut dalam kitab suci mereka, tempat berdirinya kerajaan-kerajaan kuno Yahudi ribuan tahun lalu. Jadi orang Yahudi beranggapan bahwa pulang ke tanah ini itu tuh kayak pulang ke rumah sendiri. Walaupun mereka udah ribuan tahun nggak tinggal di situ. Faktor lainnya adalah faktor politik global. Setelah Perang Dunia Kedua dan tragedi Holocaust, mereka ngerasa harus nyediain tempat aman buat orang Yahudi. Inggris yang waktu itu memegang mandat atas Palestina, ini tuh kena tekanan politik dari banyak pihak buat nyediain rumah bagi para pengungsi Yahudi. Dan ujung-ujungnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ngeluarin rencana pembagian wilayah. Satu bagian buat Yahudi, satu bagian lagi buat Arab Palestina. Nah itu tadi dari kacamata orang Yahudi. Tentunya karena channel kesayangan lu ini gak pernah ngedoktrin, kita juga harus lihat permasalahan ini dari kacamata orang Palestina. Bagi rakyat Palestina, keputusan bangsa Yahudi buat pulang ke tanah ini tuh bukan sekedar soal sejarah dan kitab suci, tapi lebih ke pendudukan dan pengusiran. Coba lu bayangin, lu hidup tenang di tanah yang udah jadi rumah keluarga lu selama ratusan tahun. Tiba-tiba datang kelompok besar dari luar yang bawa klaim sejarah ribuan tahun lalu dan bilang ini sebenarnya tanah kami. Terus setelah itu, ada keputusan sepihak dari PBB yang ngebagi tanah lo tanpa nanya persetujuan mayoritas penduduk lokal. Ya pastinya lo marah kan, lo bingung. Dan yang jelas lo bakal ngerasa ini gak adil buat rakyat Palestina, terutama generasi yang hidup sebelum 48. Pendirian negara Israel tuh bukan momen sejarah yang mengharukan kayak yang dipikirin bangsa Yahudi, tapi lebih mirip awal dari rentetan malapetaka. Karena sejak itu, ribuan keluarga Palestina kehilangan rumah, mereka kehilangan tanah, bahkan kehilangan nyawanya. Dan kalau lo pikir penderitaan mereka cuma terjadi sekali di tahun 48, jawabannya enggak, karena setelah itu masih ada perang 67, penjajahan tepi barat, blokade Gaza, dan berbagai operasi militer yang efeknya kerasa banget ke kehidupan sehari-hari warga sipil Palestina. Ekonomi mereka lumpuh, akses ke air bersih susah, akses listrik susah, pekerjaan mereka dibatasi, dan mereka harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena trauma dan kekerasan yang gak ada habisnya.
Makanya nih, buat sebagian besar rakyat Palestina, narasi bangsa Yahudi pulang ke tanah leluhur tuh kedengaran kayak justifikasi buat merebut tanah orang lain. Dan inilah yang bikin konflik makin susah diselesaikan. Karena masing-masing pihak punya kebenarannya sendiri, dan masing-masing ngerasa mereka korban yang paling menderita. Jadi ketika kita ngomongin sejarah berdirinya Israel dan alasan mereka milih Palestina, kita nggak bisa cuma lihat dari satu sisi aja. Karena di sisi lain, ada jutaan rakyat Palestina yang sampai hari ini masih hidup sebagai pengungsi atau di bawah kependudukan militer. Bahkan akhir-akhir ini lebih mengarah ke genocide. Ya ini kan miris gitu loh. Sekarang kita mundur dikit ke tahun 48 nih. Tahun dimana Israel resmi berdiri sebagai negara. Gue yakin banyak dari lo semua yang nganggep bahwa Israel langsung jadi negara kuat seperti sekarang. Tapi faktanya di awal-awal berdirinya, ekonomi mereka tuh rapuh banget. Negara ini baru lahir langsung diajar perang dengan negara-negara Arab tetangganya. Jadi wajar banget kalau secara ekonomi kondisinya kacau balau gitu loh. Saat itu populasi Israel cuma sekitar 806.000 jiwa. Sebagian besar adalah imigran baru yang datang dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Bayangkan, lo punya negara baru, infrastrukturnya masih minim, terus lo kedatangan ratusan ribu orang yang butuh tempat tinggal, butuh makanan, butuh pekerjaan, dan sebagainya. Buat negara yang baru berdiri, apalagi mayoritas penduduknya merupakan pindahan dari belahan dunia yang lain, jelas dong ini tuh beban yang gedenya kebangetan gitu. Dan gak cuma beban internal, mereka juga langsung digempur oleh negara-negara tetangga mereka. Lo bayangin, belum sempet nafas, belum sempet ngerapin rumah, mereka udah harus dipaksa perang lawan Mesir, lawan Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, dan yang lainnya. Jadi negara ini lahir dalam kondisi serba darurat. Ekonominya yang porak-poranda, populasinya tumbuh cepat tapi nggak sebanding sama kapasitas produksi. Dan di saat yang sama mereka harus ngeluarin duit buat bertahan hidup secara militer. Makanya pemerintah Israel waktu itu harus kerja keras buat nahan ekonomi biar nggak runtuh total. Mulai dari nerapin sistem penjatahan barang pokok, kontrol harga, sampai mindahin tenaga kerja ke sektor-sektor strategis kayak pertanian kolektif dan pembangunan infrastruktur dasar. Jadi jangan heran kalau di awal-awal berdiri, rakyat Israel tuh hidupnya serba kekurangan dan bergantung banget sama bantuan luar negeri. Dari data yang gue baca, di tahun 84, kondisi ekonomi Israel beneran hancur-hancuran. Bukan sekedar inflasi, tapi udah di tahap hyperinflasi yang angkanya mencapai 445%. Ini tuh bikin daya beli masyarakatnya anjlok dan harga-harga kebutuhan pokok naik tajam. Pemerintah saat itu terpaksa menerapkan sistem ekonomi sosialis semi terpusat. Jadi ini tuh sistem di mana negara ngatur distribusi barang pokok lewat sistem kupon dan kontrol harga. Jadi kalau lo jadi warga Israel pada saat itu, lo nggak bisa sembarangan beli barang, semuanya diatur oleh pemerintah. Misal lo kemarin udah beli gandum, terus hari ini lo mau beli lagi, ini tuh nggak dibolehin. Ya tujuannya demi menjaga ketersediaan pangan biar cukup buat semua orang. PDB per kapita waktu itu juga masih sangat rendah, cuma sekitar 7.300 USD. Hal ini dikarenakan sektor industrinya yang masih belum berkembang dan terlalu banyak permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang harus dihadapi sekaligus oleh pemerintah Israel. Ya gimana mau berkembang? Orang baru lahir aja udah dikeroyok, udah diajakin ribut sana sini, ya susah lah. Nah pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa survive sampai sekarang? Jawabannya adalah kombinasi antara bantuan luar negeri, strategi ekonomi jangka panjang, dan pemanfaatan otak-otak pinter yang mereka punya. Soal bantuan lo semua juga tau lah, Amerika Serikat jadi salah satu penyokong utama baik dari segi militer maupun dari segi ekonomi. Di era 80-an, Israel dapat suntikan dana bantuan dari AS yang jumlahnya gede banget, sampai miliaran dolar per tahun. Tapi ya ini bukan cuma soal dikasih duit terus masalah kelar, enggak. Yang menarik, duit itu mereka pakai buat reformasi ekonomi besar-besaran. Pemerintah Israel bareng Bank Sentral Israel mulai nerapin kebijakan stabilisasi makroekonomi, kayak subsidinya yang dipangkas, kontrol harga dikurangin perlahan, dan kurs mata uang dilepas secara lebih fleksibel. Yang kedua, mereka mulai menggeser sistem ekonomi yang tadinya sosialis banget ke arah yang lebih liberal. Swasta mulai dikasih ruang buat berkembang, investasi asing mulai dibuka, dan yang paling penting, mereka gila-gilaan investasi di sektor pendidikan dan teknologi. Israel tuh dari awal sadar bahwa sumber daya mereka tuh bukan di tanah tapi di otak. Oleh karena itu, mereka ngedorong banget perkembangan sains, riset, dan teknologi yang akhirnya jadi pondasi utama ekonomi mereka di dekade-dekade selanjutnya. Dan yang terakhir, mereka punya pola pikir survive mode yang udah mendarah daging dari dulu. Karena dari awal lahirnya udah dikepung konflik dan krisis, masyarakat Israel tumbuh dengan mentalitas tahan banting dan efisien. Setiap kebijakan ekonomi yang mereka ambil itu biasanya diukur banget secara terarah. Karena ya mereka tahu kalau salah langkah dikit, negara ini bisa langsung kolaps. Jadi singkatnya, walaupun sempat ada di titik nadir kayak di tahun 1984, Israel bisa bangkit karena mereka ngambil langkah yang sulit tapi strategis. Tentunya dibantu oleh dukungan internasional, dan yang paling penting, mereka tahu cara manfaatin potensi manusia yang mereka punya gitu loh.
Nah kemudian, gimana kondisi ekonomi Israel yang sekarang? PDB per kapita Israel yang di tahun 84 cuma 7.300 USD, di tahun 2023 jumlahnya mencapai sekitar 52.000 USD. Dan ini termasuk yang tertinggi di kawasan Timur Tengah. Tapi di balik angka yang mentereng itu, masih ada ketimpangan yang sangat lebar. Distribusi kekayaannya nggak merata, jadi cuma segelintir elit ekonomi yang nguasain porsi besar dari kue nasional. Sementara sebagian warganya, terutama dari komunitas Arab Israel dan Yahudi ultra-ortodoks, mereka masih hidup dalam garis kemiskinan. Jadi ya, walaupun kelihatannya sejahtera, tapi realitanya kesejahteraan tersebut nggak merata. Dan inflasi sekarang juga udah terkendali. Di tahun 2025, inflasi mereka cuma 3,1%. Tapi bukan berarti semua harga-harga stabil. Kalau ngomongin biaya hidup, terutama di kota besar kayak Tel Aviv, harganya tuh udah nggak masuk akal. Harga propertinya selangit, biaya sewanya mahal, dan kebutuhan pokok juga naik pelan-pelan tiap tahun. Jadi meskipun angka inflasi nasionalnya kecil, realitas di lapangan untuk kelas menengah dan ke bawah ini tuh masih lumayan berat. Terus kalau kita ngomongin teknologi, sektor teknologi ini jadi tulang punggung ekonomi mereka. Ekspor dari startup dan industri high-tech nyumbang sekitar 50% dari total ekspor nasional. Tapi masalahnya, ekonomi Israel jadi terlalu tergantung sama sektor ini. Dan itu bikin mereka rentan kalau terjadi krisis global yang nyerang industri teknologi. Selain itu, sebagian besar keuntungan teknologinya cuma dinikmati kalangan terdidik. Sementara, komunitas yang akses pendidikannya rendah kayak Arab Israel, mereka tuh nggak dapat bagian yang setara. Kemudian tingkat penganggurannya juga rendah. Tingkat pengangguran di Israel tuh cuma 3,1%. Ya, tapi realitanya nggak sehebat itu. Partisipasi tenaga kerja dari komunitas-komunitas tertentu juga masih sangat rendah. Banyak dari mereka yang kerja di sektor informal dengan gaji yang sangat minim. Iya, nggak penganggurannya rendah, tapi kualitas kerja dan kesetaraan akses kerja juga masih jadi PR besar buat mereka. Cadangan devisa mereka juga bisa dibilang sangat kuat. Angkanya mencapai 223 juta USD di tahun 2025. Ini tuh bikin Israel punya bantal empuk untuk menghadapi krisis global. Tapi lagi-lagi, duit gede ini nggak otomatis nyentuh ke rakyat kecil. Anggaran belanja negara masih lebih berat ke sektor militer. Sementara sektor sipil kayak kesehatan dan perumahan kadang masih diabaikan. Dan ketika perang berkepanjangan kayak yang sekarang terjadi, beban ekonomi Israel juga makin gede. Jelas dong, hal ini bisa memakan cadangan devisa tersebut. Gue sih yakin di kolom komentar nanti banyak yang bakal marah-marah. Tapi sebelum lu marah-marah, gue tekenin sekali lagi, gue nggak pro siapapun. Gue nggak peduli sama Israel, gue nggak peduli sama Iran. Gue juga nggak suka sama Israel karena rentetan perbuatannya kepada rakyat Palestina atau cara mereka nyerang negara lain termasuk Iran. Tapi ke-nggak sukaan gue ini tuh nggak membuat gue alergi fakta bahwa Israel emang kuat dari segi ekonomi dan diplomasi. Dan apakah kalau kuat dari segi ekonomi mereka udah pasti aman? Oh enggak, kemungkinan buruk itu pasti ada. Nggak ada satupun negara yang nggak punya kelemahan gitu loh. Nah, melalui konten ini, gue berharap lo semua bisa baca informasi dari dua sisi nih. Kalau lo habis baca berita yang condong ke Iran, lo juga harus baca berita yang condong ke Israel. Begitupun sebaliknya. Jadi kita sebagai warga Indonesia bisa mencerna informasi dengan lebih objektif gitu loh. Buat lo yang pro Iran maupun pro Israel, jangan gampang kemakan propaganda media dan jangan gampang kemakan sentimen agama. Dan satu lagi, jangan berlebihan berharap kemenangan maupun kekalahan. Karena ya, yang namanya perang tuh kalah jadi abu, menang jadi arang. Yang harus lu harapin tuh ya perdamaian. Mau gimana pun caranya, perdamaian tuh hal yang paling bagus untuk semuanya. Baik mereka yang berkonflik maupun kita yang di luar konflik. Ya kayaknya ini udah kepanjangan. Oh ya, buat lo yang belum nonton part satunya, silahkan nonton dulu. Jadi gimana pendapat lo terkait pembahasan kali ini? Apakah lo percaya Israel akan kuat sampai akhir? Atau lo punya pandangan lain? Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.